Pemirsa masih di IDX Session Closing, kita ke topik pilihan pemirsa di mana pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika terus berlanjut. Bahkan pada perdagangan hari ini rupiah menembus di level 15.700 per dolar Amerika. Sementara itu sejumlah emiten yang mendapatkan penghasilan signifikan dari aktivitas ekspor diyakini akan diuntungkan ketika rupiah melemah, di antaranya emiten berbasis komoditas dan juga barang konsumsi. Rupiah kembali terpantau melemah terhadap dolar Amerika Serikat di saat keluarnya investor asing dari Indonesia, serta ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Berdasarkan data, rupiah menembus level psikologis dan menyentuh posisi Rp15.710 per dolar atau melemah 0,16%. Posisi ini merupakan yang terlemah sejak 30 November 2022 atau sekitar 11 bulan terakhir. Pelemahan rupiah saat ini terjadi bersamaan dengan terjadinya capital outflow dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia mencatat data transaksi 2 hingga 5 Oktober 2023 non-residen di pasar keuangan domestik tercatat jual neto 2,50 triliun rupiah. Hal ini tak lepas dari selisih imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun dengan Indonesia tenor 10 tahun yang kian menipis. Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat menjadi penghambat gerak pasar keuangan tanah air. Namun nyatanya tak semua emiten rugi karena ambruknya mata uang Garuda. Justru malah ada yang untung dari kondisi ini. Karakteristik utama emiten yang akan diuntungkan ketika rupiah melemah adalah yang mendapatkan penghasilan dari penjualan ekspor, sehingga banyak melakukan transaksi dengan dolar Amerika. Bahkan beberapa perusahaan mencatatkan laporan keuangan dengan denominasi dolar Amerika. Ada sejumlah emiten yang masih tahan banting ketika dolar makin perkasa. Di antaranya emiten di sektor komoditas seperti kertas, yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP, dan PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk atau TKIM. Sejak awal tahun hingga awal perdagangan sesi kedua Selasa 10 Oktober 2023, saham INKP dan TKIM masing-masing telah melesat 20,34% dan 28,37%. Dua produsen kertas milik grup Sinarmas ini diketahui memang memiliki pendapatan ekspor yang dominan. Tercatat hingga pertengahan tahun 2023, persentase ekspor terhadap total penjualan mencapai lebih dari 50%. Selanjutnya, sektor komoditas seperti energi yang meliputi migas dan batu bara yang berpotensi diuntungkan ketika rupiah melemah, pasalnya penjualan masih topang ekspor dan juga terdorong oleh kenaikan harga komoditas. Selain itu, emiten-emiten sektor konsumsi yang bisnisnya ditopang ekspor akan diuntungkan dari pelemahan rupiah. Salah satunya PT Mayora Indah Tbk atau MYOR, di mana penjualan kumulatif hingga semester 1 2023 tercatat mencapai 14,81 triliun rupiah, di mana 42%-nya atau setara 6,31 triliun rupiah dikontribusi oleh penjualan ekspor. Lebih lanjut, pengamat pasar modal sekaligus Direktur Affair Investment Teguh Hidayat mengatakan secara sektoral perusahaan yang sangat dirugikan dari pelemahan rupiah ini adalah perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Sebaliknya, yang diuntungkan dari pelemahan rupiah ini adalah perusahaan yang mengekspor produksinya ke luar negeri. Alhasil, pengamat menilai pelemahan rupiah juga tidak menutup kemungkinan memberikan imbas pada pergerakan saham. Dari berbagai sumber ada Channel.